kembali lagi dengan Pak Ustadz. Nah, kali ini saya akan menghadirkan motor yang kemarin kena overheat. Jadi apa? Ya hancur ya. Kita udah lihat videonya di kemarin untuk video yang saya BRR di kekurangannya. Nah, ini motornya, ini motor yang pertama yang kena overheat. Jadi Pak Ustadz udah nemui sekitar 4 motor di bengkel yang seperti itu. Nah, ini untuk yang pertama jadi. Nah, kali ini Pak Ustadz yang akan bahas itu bukan masalah soal penyebab dari overheat atau apa, karena kan di video yang kemarin itu sudah. Kali ini yang akan Pak Ustadz bahas adalah untuk apa aja yang harus diganti ketika motor kalian kena overheat dan biayanya memerlukan berapa. Oke, inilah CBR yang kalau di beber semakin keras. Motornya radiatornya aman. Oke, hari ini kita mulai pembongkaran ya. Ini tadi udah dicopot semua. Tadi nggak di video soalnya ya cuma nyopot-nyopot biasa standar, jadi orang pasti tahu cara nyopotnya. Ini kita langsung aja. Jadi bisa dilihat sini kondisinya. Yang pertama adalah karet terbakar, karet tensioner terbakar. Nah itu ya, oke. Ya. Oke, kita angkat. Nah, ini bisa kelihatan kan? Nah, lidah tensionernya benar-benar kebakar, dan ini udah sampai kena besinya ya. Jadi plastiknya kena. Parah ini. Hah? Dan waduh. Oke, untuk ini piston sebelah kiri. Piston sebelah kiri nabrak. Bisa kelihatan ini nabrak. Ya. Nabrak head. Ini nanti kita ganti blok sama pistonnya soalnya. Tapi ini saya nggak nyampe ini kalau ternyata ini juga kena. Ini mesti nyari ini. Ya. Ini kelihatan tensionernya kebakar seperti ini, kegesek sama rantai. Ini sampai seperti ini, dan yang paling parah yang sebelah sini nih. Ini tinggal besinya ini. Tinggal besinya. Piston sebelah ini kena. Nah, bisa dilihat ya. Boring sebelah kanan hancur, Bos. Ini makanya boring dan ini diganti. Parah. Nah, ini bisa dilihat ya boringnya sebelah sini. Jadi untuk piston sebelah kiri itu hancur dengan boring-boringnya. Saya bilang benar-benar parah nih. Baret parah boringnya. Sini baret parah. Kenapa kok piston yang ini? Karena piston pertama yang gerak itu piston sebelah sini. Yang ini juga kena, tapi yang ini nggak terlalu parah. Ini terlalu parah. Cuma kelihatan banget. Ini kita ganti. Mungkin nanti kalau bisa dipasangi boring baru, kita bikin project CBR 300. Tapi terlalu tipis ya. Untuk ditanam boring kayaknya agak susah.
Jadi yang tadi piston sebelah kiri itu nabrak ke head. Kasusnya adalah ini kena ya. Nih. Bisa dibandingkan ini nggak kena. Dia nggak gerak, tapi ini gerak. Dulur. Medun iki lur. Aduh. Wadadaw. Oke, ini lanjutan dari apa? CBRR yang kemarin jebol karena radiatornya habis ya. Kemarin kan kita udah ini apa namanya? Untuk gerus dari bagian batang, yaitu bagian sebelah sini itu. Ketika diratakan ternyata dia sudah terlalu dalam. Nah ini kalau ganti segelondong segini itu harganya lumayan 4 juta lebih. Nah ini kita coba benerin, alhamdulillah ini bisa. Nah yang dibenerin adalah di bagian setang. Jadi di bagian setang dia dibikin ulang ya, karena sisi bagian sebelah sininya itu udah lebih kecil, jadi bagian dari setang itu diperlebar. Jadi posisinya yang ini tuh tetap tipis kayak kemarin, nggak ada otak-atik ya, cuma kita nyamainnya ke di bagian dari setangnya itu dilas, dibenerin kayak gini ya. Ini dilas atas dan bawah, dilas lagi ya. Oke, jadi hari ini kita akan coba untuk memasang kaset. Dalaman CBRR seperti ini. Rasio ini ada metal bearing lagi, ada metal bearing. Ini balancer. Ya. Ini sekon dhuwur. Oh. Oke. Ini yang rusak kemarin yang ini ya. Oke, jadi sebelum dirangkai kita bersihin dulu semuanya, karena ini bekas dari metalnya ini bekas metalnya ini ada di sini. Bersihin dulu semuanya, jadi sebelum dipasang bersihin dulu. Oke, jadi ini dari bersihin semua. Metalnya kita kasih oli, pelumasan dari kasih oli, daleman udah bersih. Oke, masukkan. Nah ini ada hal penting buat tips ya, buat kalian mungkin para mekanik atau apa. Ini tuh harus align, garis ini align sama garis balancer. Nah, itu ada tanda di situ. Nah, ini
Sebenarnya tandanya itu garis di bagian ini nih, kayak ada apa ya, nok lah, bahasa Jawanya nok, cuma ditandai pakai semacam cat biar lebih gampang. Ada garisnya kayak di noken itu loh, titik di noken. Oke, jadi untuk sekedar informasi bahwa untuk bagian tengah ini tidak ada packing, dia hanya memakai lem tribon, jadi nggak ada packing ya. Untuk bagian crankcase packing itu hanya di sebelah kopling sama magnet, kemudian bagian sini ya. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no one to ride to. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Oke, jadi untuk yang rusak kemarin kan kita udah lihat. Jadi yang pertama adalah memang pada bagian blok silinder dia mengalami gosong. Kemudian pistonnya itu dua-duanya kena. Kemudian karet tensioner yang ada di sini dia mengalami gosong juga. Yang kemudian adalah krukas bagian setang sebelah kiri itu juga kena. Oke, nah saya akan jelentrehkan berapa kira-kira total biayanya ya. Untuk yang pertama yaitu untuk pergantian blok. Blok kalau kalian ganti baru itu harganya sekitar 1,1 kalau nggak salah. Jadi 1,1 juta. Kemudian untuk piston harga satunya itu sekitar 400 ribuan. Jadi kalian perlu dua itu sekitar 800 ribuan. Nah, masalahnya untuk CBRR itu pistonnya itu tidak dijual set. Jadi dia jualnya ketengan antara piston itu sendiri, ring piston itu sendiri, kemudian pen itu sendiri. Nah, jika ditotalkan untuk 2 set piston, yaitu 2 buah piston, 2 buah set ring piston, kemudian 2 buah pen piston, itu harganya cukup mahal, hampir 2 jutaan. Jadi 1,5 lebih, sekitar 1,8 untuk pistonnya aja itu ya. Nah, yang kemudian adalah
harus diganti wajib adalah karet tensioner, karena untuk bagian depan maupun belakang dia mengalami gosong ya. Untuk karet tensioner depan belakang itu menghabiskan sekitar 400.000 ya, 400.000. Jadi satu bijinya itu yang panjang itu sekitar 200 berapa, kemudian yang pendek itu lebih murah, sekitar nggak nyampe ini nggak nyampe 100.000 gitu. Kemudian kalian juga harus mengganti namanya seal clamp, karena seal clamp itu pasti bocor ya. Seal clamp itu harganya lumayan, sebijinya itu harganya sangat-sangat lumayan ya. Jadi untuk satu set seal clamp itu bisa hampir 300.000 karena satu bijinya 50 lebih. Oke. Kemudian untuk bagian krukas kita repair, karena kalau kalian ganti bisa juga ganti lebih aman, jadi lebih gampang juga, lebih cepat. Jadi kalau kalian ganti tinggal beli krukasnya, tinggal pasang, selesai. Nah, krukas itu harganya di angka hampir 5 juta, 4 juta sekian untuk krukas baru. Namun di motor ini Pak Ustadz nggak ganti krukas baru, jadi krukasnya saya benerkan. Jadi untuk yang sebelah sini saya modif, kemudian saya las untuk bisa dipasang kembali. Nah, oke. Yang kedua adalah kalian perlu namanya filter oli. Filter oli kalian harus ganti, karena filter oli pasti udah kena gram-gram dari banyak hal. Tuh. Yang ketiga adalah kampas kopling. Kampas kopling kenapa diganti? Karena kampas koplingnya ikutan gosong juga. Itu kampas kopling sebijinya itu 100 ribuan kalau Pak Ustadz jual ya, karena Pak Ustadz pakai aftermarketnya CBR 600, jadi sekitar 400.000, satunya itu 100.000, jadi 6 biji 600.000. Nah itu aja untuk ini. Sedangkan untuk jasanya untuk turun mesin kemudian pasang bongkar mesin menghabiskan sekitar 1 jutaan. Jadi kalian kita hitung nanti totalnya ada berapa. Jadi totalnya memang agak lumayan. Jadi ini di sini ya, ini saya kasih totalannya, kalian bisa simpulkan sendiri. Nah itulah, jadi jangan sampai motor kalian kehabisan air radiator. Mungkin air radiator yang di sini itu ada, tapi yang ada di dalam radiator itu nggak ada. Itu lebih berbahaya. Kemudian sebaiknya kalau memang kalian nggak ada duit, kalian beli engine ice atau iPhone murah ya, karena iPhone air radiatornya bagus, engine ice juga bagus. Jadi paling murahnya itu. Kalau kalian agak banyak duit, kalian belilah radiator yang lebih besar, atau kalian pakai double radiator. Nah kan banyak tuh di komen di Facebook ketika saya ini pakai kipas lah, pakai tambahan kipas, pakai ini, nggak ngaruh bro, asli. Terus jangan dibandingin sama motor lain, jangan dibandingin sama Ninja punya saya kok nggak overheat, ini beda cerita bro, beda spek gitu. Jadi memang beda di motor itu beda, jadi panasnya juga beda. Jadi buat kalian yang kemarin komen kok tambah ini aja, tambah kipas 2, ini apalah, kipasnya dilangsung lah, itu nggak akan membantu. Percaya sama Pak Ustadz, itu nggak akan membantu. Ini saya bukan mau menjelekkan atau gimana, saya hanya ingin memberikan sebuah masukan, adalah jika kalian tidak tahu, tidak mengalami, janganlah memberikan informasi yang salah kepada orang lain, karena beberapa orang akan percaya dengan informasi yang kalian berikan. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan ini menjadi hal yang dilakukan terus-menerus. Itu nggak bagus buat kalian. Oke, sampai di sini videonya. Oke, jadi ini video terakhir di bulan Ramadan ini. Sampai jumpa di bulan selanjutnya setelah Ramadan. Semoga kalian puasa nyaman, tetap coba untuk stay at home ya, dan jaga kesehatan. Jangan lupa rawat motor kalian, karena kalau sampai motor kalian nanti rusak, saya yang repot, kalian yang repot juga. Oke, ini dari kami. Kita mau mengucapkan minal aidin
izin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Nah, Awal ibadah kalian diterima oleh nah, Allah. Amin. semoga kita semua kembali ke yang Fitri 00. Oke, stay young, right back.